من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa siang 20 Safar 1445 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Ad-Da' wad-Dawa atau Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub, atau yang dikenal dengan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, hafanillah wa iyyakum, jamaah Ghuraba Muslimah Muscat yang semoga senantiasa selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih kita membicarakan bab yang kedua, dampak negatif maksiat dan dosa. Dan pada pertemuan kali ini kita membahas bab bagian yang ketiga, yaitu 41 maksiat menyebabkan berbagai makhluk berani mengganggu pelakunya. Saya bacakan bahasa Arabnya. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, Al-ma'asi tajra'u ala sahibiha syayatinul insi wal jin. Maksiat menyebabkan berbagai makhluk, baik dari manusia dan jin, berani mengganggu pelaku maksiat tersebut. ومن عقوباتها أنها تجرئ على العبد ما لم يكن يتجرأ عليه من أصداف المخلوقات فتجترئ عليه الشياطين بالأذى والإغواء والوسوسة والتخويف والتحزين وإنسائه ما به مصلحته في ذكره ومضرته في نسيانه فتجترئ عليه الشياطين حتى تؤزه إلى معصية الله عز. نعم.
Taib. Ini salah satu bentuk dari maksiat, bentuk dari buruk atau dampak buruk maksiat adalah orang-orang jadi tidak eh, apa? Orang-orang jadi berani kepada dia, tidak segan kepada dia. Ini tidak bisa dibuat-buat ini. Orang menjadi segan, orang menjadi tidak segan, orang dianggap berwibawa, orang tidak dianggap berwibawa. Ini tidak bisa dibuat-buat, tapi berdasarkan kelakuan dari seseorang. Seorang disegani karena dia saleh, karena dia ahli ibadah, ahli ilmu. Seorang tidak disegani, bahkan dianggap buruk karena dia adalah ahli maksiat. قال بعض السلف إني لا أعصي الله فأعرف ذلك في خلق امرأتي ودابتي. Nah, maksudnya adalah sang istri tidak taat, tidak me, apa, menganggap wibawa seorang suami di hadapannya. Ini karena kan suaminya yang kurang tak soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesuai dengan ada perkataan dari para ulama, man aslaha bainahu wa bainallah aslaha Allah bainahu wa baina makhluqihi. Barang siapa yang memperbaiki kedudukan dia, hubungan dia dengan antara dia dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungan dia dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, وكذلك يجترئ عليه أولياء الأمر بالعقوبة التي إن عدلوا فيها أقاموا عليه حدود الله وتجترئ عليه نفسه فتتأسد عليه وتستعب عليه فلو أرادها بخير لم تطاوعه ولم تنقد له وتسوقه إلى ما فيه هلاكه شاء أم أبى. نعم. Nah, ini larinya adalah kepada pemimpin. Pemimpin apabila bermaksiat, maka dia mendapatkan hukuman. Hukumannya adalah tidak ditaati oleh rakyatnya. Ya. وذلك لأن الطاعة حصن الرب تبارك وتعالى الذي من دخله كان من الآمنين. Nah, nah. Nah, ini al-jaza min jinsil amal. Ketika dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia merasa aman. Ketika dia bermaksiat, maka dia apa? Tidak merasa aman, tidak ada wibawa di dalam dirinya jika Allah Subhanahu wa taala dia taati. Sama seperti sholat misalkan ya. Eh, ada Syu'bah bin Hajjaj rahimahullah, seorang ahli hadis. Beliau berkata, rahaltu masirata ayyam. Aku bepergian selama beberapa hari di talabil hadis untuk mendapatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian setelah itu faidza wajadtuhu
nazartu fi salatihi. Kalau seandainya aku mendapati orang yang memiliki hadis tersebut, maka aku perhatikan salatnya. Fa in dhayya'aha rahaltu minhu. Kalau dia meremehkan salatku, meremehkan salat, maka aku akan pergi darinya. Fakultu huwa lima siwaha adhiya. Maka aku akan berkata, orang ini ketika meremehkan salat, maka yang lain-lainnya pasti dia akan remehkan. Nah, ini al-jaza' min jinsil amal, yaitu ganjaran sesuai dengan jenis perbuatan, balasan sesuai dengan jenis perbuatan. Ketika dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang akan memuliakannya, segan kepadanya. Tapi ketika dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang akan menganggapnya rendah, hina, ya, tidak ada nilainya. Balasan sesuai dengan jenis amal perbuatan. فإذا فارق الحسن اجترى عليه قطاع الطريق وغيرهم وعلى حسب اجترائه على معاصي الله يكون اجتراء هذه الآفات والنفوس عليه وليس له شيء يرد عنه فإن ذكر الله وطاعته والصدقة وإرشاد الجاهل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقاية ترد عن العبد بمنزلة القوة التي ترد المرض وتقاومه فإذا سقطت القوة غلب وارد المرض فكان الهلاك فلا بد للعبد من شيء يرد عنه. نعم. Nah, silakan. Ini penulis sedang menjelaskan mengapa orang yang bermaksiat kepada Allah itu rendah di hadapan manusia. Karena ketika dia bermaksiat kepada Allah, penjagaan Allah Subhanahu wa taala jauh dari dirinya. Seperti misalkan dia berzina misalkan. Maka pada saat itu keluar dari dirinya, dari atas kepalanya itu imannya. Jadi dia sudah keluar imannya. Maka rendahlah dia, hinalah dia. Begitu juga ketika dia tidak mengerjakan yang semestinya dikerjakan dari ketaatan-ketaatan. Maka hilanglah kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya karena dia tidak mengerjakan apa yang menjadi semestinya untuk menjaga dirinya, seperti mau tidur membaca Al-Quran, mau tidur membaca zikir. Akhirnya tidak ada penjagaan pada dirinya karena dia tidak mengerjakan apa yang diperintahkan. Nah, itu maksudnya. Nah, faslun al-ma'asi tukhawwanu sahibaha indal hajah. Yang ke-42, maksiat mengkhianati pelakunya pada saat diperlukan. Kita lihat apa yang dimaksud dengan perkataan maksiat mengkhianati
pelakunya, yaitu pelaku maksiat saat diperlukan. ومن عقوباتها أنها تخون العبد أحوج ما يكون إلى نفسه فإن كل أحد يحتاج إلى معرفة ما ينفعه وما يضره في معاشه ومعاده وأعلم الناس أعرفهم بذلك على التفصيل وأقواهم وأقيسهم من قوي على نفسه وإرادته فاستعملها فيما ينفعه وكف عما يضره. نعم. Nah, nah, termasuk daripada dampak negatif dari maksiat dan dosa adalah mengkhianati pelaku maksiat untuk sesuatu yang lebih bermanfaat untuknya. Nanti kita akan lihat contoh-contoh yang disebutkan oleh penulis. Tetapi secara konsepnya bahwa maksiat dampak buruknya, negatifnya adalah mengkhianati pelaku maksiat saat si pelaku maksiat tersebut sangat memerlukan sesuatu tersebut. Maka dia tidak dekat dengan sesuatu tersebut karena akibat maksiat yang dilakukannya. وفي ذلك تفاوتت معارف الناس وهممهم ومنازلهم فأعرفهم من كان عارفا بأسباب السعادة والشقاوة وأرشدهم من آثر هذه على هذه كما أن أسفههم من عكس الأمر والمعاصي تخون العبد أحوج ما كان إلى نفسه في تحصيل هذا العلم وإيثار الحظ الأشرف الغالي الدائم على الحظ الخسيس الأدنى المنقطع فتحجبه الذنوب عن كمال هذا العلم وعن الأشغال بما هو أولى به وأنفع له في الدارين. Baik, ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, maksiat membuat seorang hamba akhirnya lebih mendahulukan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Itu maksudnya. Orang dengan maksiat tersebut akhirnya dia susah untuk mendapatkan ilmu. Ilmu lebih bermanfaat dibandingkan harta. Nah, itu seperti itu. Itu yang dimaksud dengan mengkhianati pelaku maksiat saat diperlukan. Seseorang lebih memerlukan untuk bisa mengerjakan sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Maka akhirnya akibat maksiat tersebut, maka dia tidak bisa mengerjakan ketaatan kepada Allah. Padahal ketaatan kepada Allah itu lebih utama daripada harta yang dia ingin dapatkan. Nah, itu maksud daripada perkataan penulis. Ada yang lebih bermanfaat, ada yang lebih prioritas dia tinggalkan gara-gara dia bermaksiat. فَإِذَا وَقَعَ فِي مَكْرُوهٍ وَاحْتَاجَ إِلَى التَّخَلُّصِ مِنْهُ خَانَهُ قَلْبُهُ وَنَفْسُهُ وَجَوَارِحُهُ
فكان بمنزلة رجل معه سيف قد غشيه الصدع ولزم قرابه بحيث لا ينجذب مع صاحبه إذا جذبه فعرض له عدو يريد قتله فوضع يده على قائم سيفه واجتهد ليخرجه فلم يخرج فدهمه العدو وظفر به وكذلك النفس فإنها تخبث بالشهوات والمعاصي وتضعف عن النفس المطمئنة وإن كانت الأمارة تقوى وتتأسد وكلما قويت هذه ضعفت تلك فيبقى الحكم والتصرف للأمارة. نعم. Nah, ini masih berkaitan dengan tadi maksiat, eh, mengkhianati pelaku maksiat saat diperlukan. Artinya maksiat tersebut malah tidak membentengi diri si pelakunya dari keburukan. Dan ini adalah dampak buruk dari dan negatif dari maksiat. وربما ماتت نفسه مطمئنة موتا ولا ما موتا لا يرتجى معه حياة فهذا ميت في البرزخ غير حي في الآخرة حياة ينتفع بها بل حياة يدرك بها الألم. نعم. نعم. والمقصود أن العبد إذا وقع في شدة أو قربة أو بلية خانه قلبه ولسانه وجوارحه أما هو أنفع شيء له فلا ينجذب قلبه للتوكل على الله ولا الإنابة إليه والجمعية عليه وتضرع والتذلل والانكسار بين يديه ولا يطاوعه لسانه لذكره وإن ذكره بلسانه لم يجمع بين قلبه ولسانه فينحبس القلب عليه فينحبس القلب على اللسان بحيث يؤثر الذكر ولا ينحبس القلب واللسان على المذكور بل إن ذكر أو دعا ذكر بقلب لاه ساه غافل ولو أراد من جوارحه أن تعينه بطاعة تدفع عنه لم تنقد له ولم تطاوعه. نعم.
Nah, itu dari apa namanya hasil daripada maksiat. Orang bermaksiat, maka maksiatnya akan mengkhianati dirinya di saat sangat diperlukan sesuatu dari dirinya. Seperti misalkan berzikir. Berzikir yang sangat diperlukan saat zikir adalah ketaatan yang sangat diperlukan di dalam berzikir adalah seseorang ketika berzikir maka dia diharapkan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, semangat untuk beribadah kepada Allah. Nah, itu. Tapi jika dia lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya dia terperosok di dalam keburukan, kesulitan, kemudian juga susah hatinya untuk bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang dimaksud. Maksiat membuat pelakunya dikhianati oleh maksiatnya tersebut. وهذا كله أثر الذنوب والمعاصي كمن له جند يدفعون عنه الأعداء فأهمل جنده وضيعهم وأضعفهم وقطع أخبارهم ثم أراد منهم عند هجوم العدو عليه أن يستفرغوا وسعهم في الدفع عنه بغير قوة. هذا وثم أمر أخوف من ذلك وأدهى منه وأمر، وهو أن يخونه قلبه ولسانه عند الاحتضار والانتقال إلى الله، فربما تعذر عليه النطق بالشهادة كما شاهد الناس كثيرا من المحتضرين أصابهم ذلك. نعم. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk pengkhianatan dari maksiat terhadap diri kita adalah saat hal-hal yang terpenting ketika seseorang mau ditalqin di akhir hidup mengucapkan la ilaha illallah itu adalah sumber kenikmatan, maka dia berkhianat. Dia membuat lisan kita tidak bisa mengucapkannya, pikiran kita tidak bisa mengingat. Nah, ini buruknya maksiat, ya. وحتى قيل لبعضهم قل لا إله إلا الله فقال لا أستطيع أن أقولها. وقيل الآخر قل لا إله إلا الله وقال راج غلبتك ثم قضى. وقيل الآخر قل لا إله إلا الله فقال يا رب قائلة يوما وقد تعبت كيف الطريق إلى حمام من جاب ثم قضى. وقيل الآخر قل لا إله إلا الله فجعل يهذي بالغناء ويقول تنتنا حتى مات. وقيل الآخر ذلك فقال ما ينفعني ما تقول ولم أدع معصية إلا رقبتها ثم مات ولم يقلها. نعم. Ini adalah pemandian umum minjab ini. Jadi kisahnya ada seorang laki-laki bertemu dengan seorang perempuan.
Kemudian seorang perempuan itu bertanya, di manakah tempat pemandian minjab? Lalu si laki-laki ini menunjukkan sambil mengikutinya. Nah, akhirnya eh, dia kehilangan si perempuan ini. Kemudian dia cinta mati kepada perempuan ini, akhirnya gila dia. Ya, akhirnya mati sampai dalam keadaan gila terhadap cinta yang haram tersebut. Dia terhalang dari mengucapkan la ilaha illallah. Nah, itu maksudnya. Nah, lanjut. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan pengkhianatan. Maksiat membuat dia akhirnya tidak terbimbing dalam mengerjakan ketaatan. Di akhir-akhir hidup yang sangat diperlukan. طيب وقيل لآخر ذلك فقال وما يغنيني عني وما أعرف أني صليت لله صلاة ولم يقلها وقيل لآخر ذلك فقال أنا كافر بما تقول ولم يقلها وقضى وقيل لآخر ذلك فقال كلما أردت أن أقولها ولي ولساني يمسك عنها وأخبر وأخبرني من حضر بعض الشحاذين عند موته فجعل يقول لله فليس فلس لله فلس لله حتى قضى وأخبرني بعض التجار عن قرابة له أنه احتضر وهو عنده وجعلوا يلقنونه لا إله إلا الله وهو يقول هذه القطعة رخيصة هذه مشترى جيد هكذا هكذا حتى قضى حتى قضي وسبحان الله كم شاهد الناس من هذا عبر والذي يخفى عليهم من أحوال المحتضرين أعظم وأعظم. نعم. Ya, nah ini kalau seandainya perkara mubah masih mending. Ini kalau yang jadi masalah ini dalam maksiat. Artinya gini, ada orang meninggal dalam keadaan baca koran. Korannya koran yang mubah, dia membaca sesuatu yang mubah. Ada orang meninggal dalam keadaan dia duduk membaca buku-bukunya mubah. Ada orang yang meninggal karena dia ingin mendapatkan sesuatu yang ingin dia dapatkan. Tapi dia mengerjakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akhirnya mendapatkan sesuatu yang buruk akibat maksiatnya tersebut. Seperti di awal tadi bahwa malah ketika di saat-saat genting sekali yaitu sebelum meninggal dia malah mengucapkan perkataan kufur.
yaitu tidak sholat. Kemudian mengatakan kayak kafir dengan apa yang kamu ucapkan, dan seterusnya. Ini semua adalah buruknya maksiat. Tidak membimbing, memberi petunjuk kita saat kita sangat memikirkan petunjuk tersebut. Saat kita sangat menginginkan petunjuk tersebut. Ya, ini namanya maksiat berkhianat kepada kita. Nah, nah itu padahal yang terceritakan, yang belum terceritakan sangatlah banyak karena kita tidak tahu. Ya. نعم فإذا كان العبد في حال حضور ذهنه وقوته وكمال إدراكه قد تمكن منه الشيطان واستعمله فيما يريده من معاصي الله وقد أغفل قلبه عن ذكر الله وعطل لسانه عن ذكره وجوارحه عن طاعته فكيف الظن به عند سقوط قواه واشتغل قلبه ونفسه بما هو فيه من ألم النزع وقد جمع الشيطان له كل قوته وهمته وحش وحشده عليه بجميع ما يقدر عليه لينال منه فرصته فإن ذلك آخر العمل فأقوى ما يكون عليه شيطان ذلك الوقت وأضعف ما يكون هو في تلك الحال فمن ترى يسلم على ذلك فهناك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. نعم. Nah, uh, nah, seorang hamba yang dalam keadaan sehat saja mampu diganggu oleh syaitan, apalagi dalam keadaan sekarat. Samping dia menahan rasa sakit yang sudah dia derita, dia dalam keadaan sekarat lah pokoknya. Maka ini lebih dahsyat lagi gangguannya dari syaitan. Nah, maka siapa yang istiqamah di atas jalan Islam, maka dia akan selamat istiqamah di kehidupan akhirat. فكيف يوفق لحسن الخاتمة من أغفل الله سبحانه قلبه عن ذكره وأتبع هواه وكان أمره فرطا فبعيد من قلبه بعيد من الله غافل عنه متعبد لهواه أسير لشهواته ولسانه يابس عن ذكره وجوارحه معطلة عن طاعته مشتغلة بمعصيته بعيد عن هذا أن يوفق للخاتمة بالحسنى. نعم.
Nah, nah, eh, orang yang bermaksiat dia akan dijauhkan dari husnul khatimah. Nah, itu inti pembicaraannya. Kenapa? Karena orang yang bermaksiat dia akan jauh dari berzikir kepada Allah, jauh dari eh, apa namanya tertahan dengan syahwatnya, kemudian lisannya tidak berzikir kepada Allah, anggota tubuhnya tidak mengerjakan ketaatan, maksud dengan maksiat. Nah, orang seperti ini susah untuk dia mendapatkan husnul khatimah. Walaqad qad dan itu adalah pengkhianatan dari maksiat kepada pelaku maksiat. Ya. Walaqad qata'a khawful khatimah zuhur al-muttaqin. وكأن المسيئين الظالمين قد أخذوا توقيعا بالأمان أم لم يكن أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم بذلك سلهم أيهم بذلك زعيم كما قيل يا آمنا مع قبح الفعل منه أهل أتاك توقيع أمن أنت تملكه جمعت شيئين أمنا واتباع هوى هذا وإحداهما في المرء تهلكه والمحسنون على درب المخاوف قد ساروا وذلك درب لست تسلكه ففرطت في الزرع وقد وقت البذر من سفه فكيف عند حضور الناس تدركه هذا وأعجب شيء فيك زهدك في دار البقاء بعيش سوف تتركه من السفيه إذا لله إذا بالله أنت أم المغبون في البيع غبنا سوف يدركه. نعم. Nah, tentunya yang tertipu adalah orang-orang yang dia mendahulukan nikmat dunia, tetapi diancam tidak mendapatkan nikmat akhirat. Ini yang tertipu. Adapun yang dia tidak dapat nikmat dunia, tetapi kemudian dia dapat nikmat akhirat, inilah orang yang paling cerdas. Nah, baik, mungkin sudah jam 13 di sini. Kita ingin masuk kepada sesi pertanyaan. Silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Permasalahannya bukan pada prakteknya yang saat dia lakukan, akan tetapi pada kesepakatan yang dia sepakati. Biasanya di situ ada tanda tangan, kalau seandainya melakukan akad kredit, maka seperti ini, dan di dalamnya itu ada kesepakatan di atas riba. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Jadi kalau yang sudah terjadi ya sudah dia bayar sesegera mungkin. Dia selesaikan dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang belum terjadi maka lebih baik dia tidak melakukannya ya. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Hukum yang pertama kita ingin dudukan dulu permasalahan bahwa dalil-dalil yang sahih telah menunjukkan bahwa wajib untuk memanjangkan jenggot dan membiarkannya. Dan ini mengkonsekuensikan tidak mengambil sedikit pun dari jenggot tersebut. Dan ini bisa kita tekankan lagi dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka belum sahih dari beliau bahwa beliau mengambil sesuatu pun dari jenggotnya atau memendekkan sedikit pun dari jenggotnya. Tidak, beliau pernah lakukan hal tersebut. Itu poin pertama. Poin yang kedua adalah mencukur jenggot sampai klimis, sampai habis gitu ya. Ini haram. Karena berdasarkan hadis-hadis yang sahih dan jelas. Dan juga berdasarkan keumuman dalil-dalil yang melarang untuk menyerupakan diri dengan orang-orang kafir. Dari hadis tersebut adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda khaliful musyrikin. Artinya selisihilah diri kalian tadi dengan orang-orang musyrik. Waffirul liha, dan perbanyaklah, tebalkanlah jenggot. Wa ahfus syawarib, dan tipiskanlah kumis. Di dalam riwayat yang lain, uhfus syawariba wa a'ful liha. Tipiskanlah kumis dan panjangkanlah jenggot. Oleh karena itu, memanjangkan jenggot dan membiarkannya seperti keadaannya dan menebalkannya, ini adalah sesuatu yang dianjurkan, diwajibkan, ya, disyariatkan maksud saya. Bahkan dinukilkan oleh Imam Ibnu Hazm ijma' bahwa siapa yang menipiskan kumis dan memanjangkan jenggot maka itu adalah sebuah kewajiban. Menipiskan kumis, memanjangkan jenggot itu adalah sebuah
kewajiban. Dan salah satu dalil yang dipakai adalah hadis dari Zaid bin Arqam bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man lam ya'khud min syaribihi falaysa minna." Siapa yang tidak mengambil dari kumisnya, maka dia bukan dari kami. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana dengan pengambilan, ya, pengambilan satu genggam dari eh, pengambilan atau pemotongan eh, jenggot di bawah satu genggam. Ya. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama memang membolehkan untuk merapikan jenggot dengan cara menggenggam satu genggaman, dan apa yang di bawah satu genggaman tersebut diperbolehkan untuk dirapikan sebagaimana disebutkan dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah, akhdhu ma zada al-qabdah an Ali bin Abi Talib wa Abi Hurairah wa Abdullah bin Umar ibn al-Khattab wa Tawus wal Qasim wa ibn Muhammad ibn Abi Bakr wa qala al-Hasan kanu yulakhishuna fi ma zada al-qabdah min al-lihyah an yu'khadha minha. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah bahwa boleh mengambil atau memotong jenggot lebih daripada satu genggaman. Dan ini riwayat dari Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Tawus, seorang tabi'i, Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar, juga seorang tabi'i. Al-Hasan Al-Basri bahkan berkata, mereka, yaitu para sahabat, memberikan keringanan untuk memotong jenggot di bawah satu genggam dari jenggot tersebut. Kemudian juga Al-Baji di dalam kitab Al-Muntaqa Syarhul Muwatta. Waqad rawa Ibnu Al-Qasim an Malik la ba'sa an yu'khadha ma tatayyara min al-lihyah wa shadh. Qila li Malik fa idza talat jiddan qala ara an yu'khadha minha wa tuqas. Wa ruya an Abdullah bin Umar wa Abi Hurairah annahuma kana ya'khudhani min al-lihyah ma fadula 'anil qabdah. Imam Malik rahimahullah berkata, tidak mengapa untuk mengambil sesuatu dari jenggot yang terbang-terbang dari jenggot, maka dia ambil, kemudian dia potongkan. Imam Malik rahimahullah ta'ala ditanya, jika jenggotnya terlalu panjang, maka beliau mengatakan, aku berpendapat untuk diambil darinya dan dipendekkan. Ini adalah riwayat dari Abdullah bin Umar, Abu Hurairah, bahwa mereka berdua senantiasa berarti sering mengambil dari jenggotnya apa yang lewat dari telapak tangannya di sini. Nah, tetapi para ikhwan yang dirahmati Allah, sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, mencontoh Nabi Muhammad SAW lebih utama, ya, yaitu beliau tidak pernah mengambilnya sama sekali di dalam kehidupan beliau. Nah, amin.
Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Asal hukum meminta-minta tidak diperbolehkan dalam agama Islam kecuali untuk 3 orang. Eh, Hadis berdasarkan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tahillul mas'alah illa li ahadi thalath." Tidak boleh meminta-minta kecuali untuk salah satu dari 3 orang. Rajulin tahammala himalah fahallat lahu al-mas'alah hatta yusiba qiwaman min 'aish. Seseorang yang dia ter membawa beban hidup yang sangat berat. Membawa beban hidup yang sangat berat. Yaitu banyak sekali keperluannya. Maka dia minta-minta boleh. Tapi dengan catatan sampai dia mendapatkan sesuatu yang bisa menegakkan kehidupannya. Itu saja. Ya, bukan jadikan pekerjaan. أو قال سدادا من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقول 3 من ذوي الحجة من قومه قد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا. Yang kedua adalah seseorang yang terkena kemiskinan. Asalnya punya harta lalu miskin. Sampai disaksikan oleh 3 orang bahwa orang ini adalah dia orang yang miskin. Ya, maka akhirnya dia bisa minta-minta untuk menegakkan sisa hidupnya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di dalam hadis yang lain tidak boleh orang kaya li ghaniyin wala lidhi mirratin syawi. Yaitu orang yang kaya tidak boleh minta-minta. Nah, selainnya dia diperbolehkan sesuai dengan keperluannya tadi. Wallahu a'lam. Adapun yang perkataan receh-receh tadi itu sebenarnya adalah sibuk dengan harta. Orang yang terlalu sibuk dengan harta. Akhirnya saat dia akhir hidup maka dia terbayang apa yang dia sibukkan selama ini. Kemudian yang kedua adalah orang yang mati syahid. Atau siapakah yang mati syahid? Apakah yang mengebom? Kemudian dia banyak membunuh orang. Lalu dia dieksekusi mati sebelum matinya mengucapkan takbir. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Maka yang jelas hukum dia di akhirat itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang patut kita perhatikan bahwa perbuatan
mengebom, membunuh orang-orang kafir yang dianggap aman atau dalam perjanjian aman tidak diperbolehkan. Nah, begitu juga orang-orang yang mereka ini uh, orang muslim, apalagi orang muslim dibunuh. Nah, ini perbuatan yang menyimpang dalam agama Islam. Adapun urusan dia saat sebelum dibunuh mengucapkan takbir la ilaha illallah, Allah yang lebih mengetahui bagaimana nasibnya di akhirat. Wallahu a'lam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Asal hukumnya, harta haram tidak diperkenankan untuk dijadikan sebagai harta sedekah. Ya, tidak bisa dijadikan sebagai harta sedekah. Akan tetapi, apabila ada orang miskin diberikan harta haram, maka dia berhak untuk mengambilnya. Ya, karena dia mendapatkannya dari cara yang halal, yaitu diberi hadiah. Tetapi bagi si pemilik harta, dia tidak ada pilihan kecuali dia memisahkan harta yang haram tersebut dengan harta yang halal. Dan harta yang haram hasil riba tersebut dia jauhkan dari harta halalnya dengan cara meletakkan pada keperluan-keperluan kaum muslimin. Baik itu keperluan yang dihinakan atau keperluan yang seperti sedekah kepada orang-orang muslim. Tapi itu bukan arti sedekah. Ya, bukan berarti dia sedang bersedekah, tetapi dia sedang memisahkan antara harta yang halal dengan harta yang haram. Wallahu a'lam. Katanya, kalau tidak salah Rasulullah SAW pernah melewati daerah kaum Samud. Beliau melarang para sahabat untuk memasuki daerah tersebut dan mencegah minum, menimba air, dan memerintahkan adonan tepung untuk dibuang. Dan sekarang pemerintah Saudi berencana daerah tersebut akan dibuat tempat wisata daerah kaum Samud, kota Nabi Saleh. Apa ini tanda-tanda akan timbul kemaksiatan lagi karena Rasulullah SAW saja tidak mau singgah ke sana? Mau nasihatnya Ustaz dan pencerahannya apa benar demikian Ustaz? Baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan seorang manusia untuk berjalan di atas muka bumi. Kemudian memperhatikan bagaimana siksa orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Qul siru fil ardi thumma anzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berjalanlah kalian seluruhnya di atas muka bumi. Kemudian perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala.
ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ada ayat surat Al-An'am ayat 11. Nah, kemudian di sana ada larangan khusus untuk masuk ke dalam perkampungan kaum Tsamud, yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi Muhammad SAW ketika melewati Al-Hijr, yaitu rumah-rumah bebatuan. Lalu beliau bersabda, la tadkhulu masakin alladziina zalamu anfusahum. Jangan kalian masuk ke dalam rumah-rumah orang-orang yang telah melakukan dosa. An yusibakum ma asabahum. Mungkin menimpa kalian apa yang mereka dapati. Illa an takunu bakin. Kecuali dalam keadaan kalian menangis. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membuka kepalanya dan mempercepat perjalanannya sehingga melewati lembah tersebut. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini sebagian ulama mengatakan bahwa jika ada perjalanan ke situ untuk mengambil i'tibar, pelajaran, maka diperbolehkan. Ada lagi yang mengatakan bahwa tidak boleh sama sekali, berdasarkan ayat tadi ataupun berdasarkan hadis tadi secara khusus. Nah, ini lebih baik kita menjauhinya, ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana banyak dan lebih banyak sekali seseorang bisa mengambil i'tibar tanpa harus datang ke tempat-tempat seperti itu, ya. Saya akan bacakan fatwa dari Lajnah Daimah lil Buhuthil Ilmiyah wal Ifta, panitia tetap untuk pembahasan ilmiah dan fatwa Kerajaan Arab Saudi. Setelah beliau menyebutkan hadis tadi, larangan-larangan masuk ke dalam tempat-tempat yang dizalim, yang berbuat zalim terhadap diri mereka sendiri, kecuali dalam keadaan menangis, maka kemudian mereka juga menyebutkan sebuah riwayat, la tadkhulu ala haula al-mu'adzabin illa an takunu bakin aw yusibakum mithlu ma asabah. Janganlah kalian memasuki tempat-tempat atau tempat-tempat orang yang disiksa tersebut kecuali dalam keadaan menangis. Dikhawatirkan menimpa kalian seperti yang mereka dapatkan. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan tentang faedah-faedah dan hukum-hukum yang bisa diambil dari peperangan Tabuk, beliau berkata, anna man marra bidiyaril maghdubi alaihim wal mu'adzabin la yanbaghi lahu an yadkhuluha. Siapa yang melewati perkampungan yang dimurkai atas mereka, kemudian disiksa, tidak pantas untuk dimasuki. Wala yuqimu biha, bahkan tidak pantas dia untuk tinggal di dalamnya. Bal yusri'us sayra, tapi dia mempercepat perjalanannya. Wa yataqanna'u bisawbi hatta yujawiza, dia tutup mukanya sampai dia melewatinya. Wala yadkhulu alaihim illa baqiyan mu'tabiran, dan tidak memasuki tempat tersebut kecuali dalam keadaan menangis dan mengambil pelajaran. Wa min hadza Isra'un Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sir fi wadi Muhassir baina Mina wa Muzdalifah. Termasuk di dalamnya
mempercepatnya Rasulullah SAW perjalanan di lembah Muhassir antara Mina dan Muzdalifah. فَإِنَّهُ الْمَكَانِ الَّذِي أَهْلَكَ اللَّهُ فِيهِ الْفِيلُ وَأَصْحَابَهُ. Sesungguhnya itu adalah tempat yang Allah Subhanahu wa taala membinasakan pasukan gajah. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala berkata, "Wa hadza yatanawalu masakin Thamud wa ghairahum mimman huwa ka sifatihim wa in kana as-sababu warada fihim." Dan termasuk di dalamnya adalah tempat-tempat tinggal Thamud dan selain mereka yang seperti mereka sifatnya. Meskipun ayat ini turun atau hadis ini turun pada kejadian tertentu. Nah, ini menunjukkan tidak boleh sama sekali. Jadi sebagian ulama berpendapat tidak boleh sama sekali. Kalaupun harus masuk melewatinya, masuklah dalam keadaan menangis dan menutup kepala sehingga dia bisa cepat keluar darinya. Wallahu a'lam. Nah, Jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Semoga bisa bagi yang bertanya. Selanjutnya sudah ada yang resen dari jamaah Ustaz. Tetap Padoli Putih Firly untuk memulai pertanyaan secara singkat dan jelas. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan. Semoga menjadi amal jariah bagi Ustaz dan seluruh keluarga. Amin ya rabbal alamin. Ustaz izin bertanya terkait futur. Apakah futur menjadi salah satu sebab perbuatan maksiat? Sebagaimana yang dinasihatkan oleh para asatis bahwa bila kita futur maka sebaiknya kita tetap mempertahankan amalan sunnah tapi berpindah dengan amalan sunnah yang lain supaya keistiqomahan tetap terjaga. Tapi sekiranya kami mengerjakannya dengan lebih banyak berkunjung ke masjid, begitu apakah yang demikian diperkenankan Ustaz? Karena tentu yang lebih baik bagi kami adalah beribadah di rumah. Mohon nasihatnya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Mungkin Ustadz yang dimaksud ingin menyampaikan hadis begini, bahwa inna likulli amalin syirratan wa likulli syirratin fatratun faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada wa man kana ila ghairi dzalika faqad halak. Yang artinya sesungguhnya setiap amal ada masa semangatnya dan setiap masa semangat ada masa lemahnya. Maka barang siapa yang masa semangatnya, ya masa futurnya, masa lemahnya itu kembali kepada sunnahku, maka sungguh dia telah mendapatkan petunjuk. Dan siapa yang masa futurnya, masa lemahnya dia tidak kepada sunnahku, maka dia akan binasa. Nah, ini mungkin yang dimaksud oleh Ustadz itu, bahwa siapa yang dalam keadaan futur dia banyak-banyak mengerjakan amalan sunnah. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya adalah apabila dia sedang futur, maka kemudian dia terus berusaha ya untuk kembali, maka pasti akan diberikan oleh Allah petunjuk agar bisa kembali gitu. Bukan berarti saat masa futur banyak-banyak mengerjakan amalan sunnah, enggak. Lalu amalan wajibnya gimana? Jadi maksudnya itu adalah ketika masa futur, maka hendaklah dia terus berusaha kembali ke dalam masa semangat tadi. Maka nanti dia akan segera mendapatkan petunjuk. Sebagaimana ayat Al-Quran yang berbunyi begini. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Dan orang-orang yang berjuang di jalan kami, maka sungguh kami akan berikan petunjuk kepada jalan-jalan kami.
Nah, itu maksudnya. Jadi dia diberi petunjuk setelah dia berusaha kembali. Saya pernah didapati oleh seorang public figure, artis entertain, advertising dengan seorang suaminya ya. Kemudian mereka berdua cerita bahwa saya pernah berhijrah Ustaz. Kemudian saya dapat petunjuk, akhirnya saya pakai jilbab, bahkan saya bercadar. Kemudian setelah itu orang-orang di dekat saya mulai satu persatu mundur diri. Yang biasa teman main saya, teman kelabing malam saya, teman dugem saya, mulai mundur satu-satu. Menganggap saya mendapatkan petunjuk syaitan. Ikut tim radikal dan seterusnya. Akhirnya saya sendirian, tidak punya teman. Akhirnya lambat laun saya kembali lagi kepada teman saya karena saya perlu teman. Nah, ini yang dimaksud. Ya, yang dimaksud itu maksudnya dia kalau sedang futur, maka dia terus berusaha. Ya, sampai datang kembali semangatnya, begitu. Seperti misalkan ada hadis yang berbunyi begini. Inna dina yusrun lan yushadda dina illa ghalabah. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru. Agama itu mudah. Maka tidak ada yang mempersulit dalam beragama kecuali Islam akan mengembalikan kepada kemudahan. Nah, sebagian orang yang bertaubat dan ingin istiqamah kan begitu. Akhirnya terlalu semangat. Nah, kemudian merasa berat karena belum terbiasa sebelumnya. Merasa berat, akhirnya apa yang dia lakukan? Akhirnya kalau dia saddidu wa qaribu, dia mengerjakan, berusaha untuk kepada yang benar, berusaha untuk menjalani petunjuk, maka dia akan kembali lagi kepada petunjuknya. Ya. Akan tetapi kalau seandainya dia tidak kembali kepada petunjuk, maka dia akan binasa. Nah, itu yang dimaksud. Jadi bukan berarti dia bekerja ngerjain amalan-amalan sunnah. Makanya harus baca itu perkataan para ulama, jangan cuma terjemahannya saja. Ya, itu dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Dijelaskan juga dalam kitab Mirqatul Mafatih bahwa faman kanat fatratuhu ila sunnati. Barang siapa saat masa futurnya, saat masa lemahnya dia kepada sunnahku. Maksudnya berpegang teguh kembali kepada sunnah-sunnah Rasul. Nah, seperti itu. Itu maksudnya. Baik, kira-kira cukup Ibu karena di sini sudah mau azan. Baik Ustaz, tidak bisa dilanjutkan ya, udah habis waktunya ya. Ya Ibu. Ya, baik Ustaz. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan sesi tanya jawab. Jazakallah khairan wa barakallahu fiik Ustaz atas jawaban dan pemaparannya. Semoga Allah mencatat sebagai amal kebajikan untuk Ustaz. Jazakallah khairan kepada jamaah yang sudah mengajukan pertanyaan. Semoga bisa mendapatkan manfaat dari ilmu yang diperoleh dari sesi ini. Kami juga mohon maaf buat jamaah yang pertanyaan tidak dapat kami sampaikan pada kajian hari ini. Insya Allah akan kami sampaikan pada kesempatan kajian berikutnya.